Pernah dengar tentang pulau yang bisa menghilang? Bayangkan sebuah biara megah berdiri di atas pulau yang berubah-ubah. Kadang dikelilingi daratan, kadang terisolasi oleh laut. Inilah Mont Saint-Michel, sebuah mahakarya di Prancis yang penuh cerita unik dan menakjubkan. Tapi, apa sih yang bikin tempat ini begitu spesial? Mont Saint-Michel bukan sekedar bangunan. Ini adalah perpaduan sempurna antara alam dan arsitektur manusia. Dengan desain yang memanfaatkan kontur alami pulau, biara ini tampak seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Bayangkan, biara ini sudah berdiri sejak abad ke-8. Tapi yang bikin mind-blowing adalah bagaimana arsitek zaman dulu bisa membangun struktur setinggi itu tanpa teknologi modern. Rahasianya, kemauan yang luar biasa dan kerja keras para biarawan serta pekerja lokal. Satu hal yang bikin Mont Saint-Michel makin ikonik adalah fenomena pasang surut lautnya. Saat air surut, kamu bisa berjalan kaki menuju pulau ini. Tapi hati-hati saat air pasang. Jalur daratan ini hilang dalam hitungan jam. Dan pulau ini jadi seperti benteng terapung. Fenomena ini nggak cuma memukau turis, tapi juga jadi inspirasi bagi seniman dan penulis selama ratusan tahun. Selain keindahannya, Mont Saint-Michel punya sejarah panjang yang bikin bulu kuduk merinding. Awalnya, tempat ini dipilih karena dianggap suci oleh Uskup Aubert setelah mendapat penglihatan dari malaikat Mikael. Tapi yang gak banyak orang tahu, biara ini pernah digunakan sebagai penjara pada masa revolusi Prancis. Bayangkan, dari tempat ibadah suci jadi lokasi kurungan. Tahu nggak, Mont Saint-Michel juga sering jadi inspirasi di film dan buku. Salah satu contohnya adalah desain kastil di film Disney Tangled. Meski nggak secara eksplisit disebutkan, desain Mont Saint-Michel jelas terlihat di kastil tersebut. Bahkan, banyak wisatawan modern yang datang ke sini hanya untuk melihat tempat nyata dari dongeng favorit mereka. Kamu mungkin penasaran, kenapa Mont Saint-Michel tetap berdiri kokoh meski sudah berabad-abad? Ternyata, para ahli terus melakukan renovasi dan perawatan agar bangunan ini tetap aman. Bahkan, UNESCO menetapkan Mont Saint-Michel sebagai situs warisan dunia loh. Tapi tetap saja, banyak yang percaya ada keberkahan dari malaikat Mikael yang melindungi biara ini. Dan siapa yang sangka, ada hidangan seperti omelet dan sebuah biskuit sederhana bisa jadi legenda? Yuk, kita kenalan sama omelet de la Mère Pollard. Hidangan yang bikin penasaran banyak orang. Kita mulai dari cerita uniknya Anne-Annette Boutiot, alias Mère Pollard. Seorang wanita muda berbakat menciptakan sesuatu yang kelak jadi simbol kelezatan Prancis. Bukan cuma masak omelet sembarang. Di akhir abad ke-19, di sebuah dapur kecil di tahun 1888, dia dan suaminya buka restoran buat tamu yang datang ke Mont Saint-Michel. Tempat yang terkenal dengan ombak dan pasang surut dramatisnya. Nah, biar tamu nggak kelaparan karena harus nunggu pasang surut, Mère Pollard bikin omelet tebal yang lembut banget kayak sofa. Seru kan? Kira-kira apa yang membuat karyanya ini bertahan dengan hingga ratusan tahun? Annette Pollard, atau yang dikenal sebagai La Mère Pollard, memulai perjalanan karirnya sebagai juru masak bagi seorang arsitek terkenal. Namun, impian besarnya membuka sebuah auberge sederhana di Mont Saint-Michel. Nah, disinilah dia menciptakan omelet legendarisnya yang memiliki rahasia dapur khusus. Apa yang bikin spesial? Omelet ini gak sekedar kocok telur, goreng, dan jadi. Dibuat memakai mangkuk tembaga yang dihantam tangan, terus dimasak di atas api kayu. Telur dikocok sampai berbusa banget sebelum dimasak. Makanya teksturnya lebih mirip awan daripada omelet biasa. Ada yang bilang rasanya tidak sekedar enak, tapi kayak pengalaman kuliner yang wow. Harganya
siap-siap kaget. Menurut sumber yang kami dapat bahwa harganya minimal 75 euro atau setara dengan 1 juta rupiah untuk 300 gram omelet standar. Kalau mau mewah, bisa dapat tambahan lobster panggang dan kentang truffle. Kebayangkan? Tapi ya, makan omelet ini gak cuma soal kenyang. Ini soal gaya hidup, tradisi, dan cerita yang ditawarkan setiap gigitan. Mont Saint-Michel sendiri jadi bagian dari pesona. Bayangin, makan di restoran dengan pemandangan kastil dan lautan yang berubah-ubah sesuai pasang surut. Setelah sukses dengan Auberge dan restorannya, Annette mewariskan cita rasa unik dari omelet ke dalam biskuit yang dibuatnya. Menariknya, resep-resep ini tetap orisinal sejak 1888. Tidak main-main, biskuit La Mère Pollard menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti mentega murni dan telur ayam bebas kandang. Maksudnya adalah telur yang dihasilkan dari ayam yang dirawat dengan baik di peternakan bebas kandang yang bersih, sehat, dan higienis. Penasaran? Produksi biskuit awalnya hanya di dapur Auberge. Tapi, karena permintaan yang terus meningkat, mereka akhirnya membuka pabrik besar di Saint-Étienne-en-Cogles pada 1996. Meski zaman terus berubah, La Mère Pollard tetap memegang teguh tradisi. Bahkan produksinya kini bisa menghasilkan hingga 1.200 kg biskuit per jam. Tapi jangan salah, semua tetap dibuat dengan cita rasa otentik yang menghormati resep lama. Apa yang membuatnya spesial? Selain biskuit, merek ini juga memperkenalkan produk lain seperti karamel, selai, hingga makanan ringan khas Prancis lainnya. Jadi, kalau kamu ke Prancis, khususnya Mont Saint-Michel, mampir ke restoran ini wajib banget. Tapi kalau belum bisa ke sana nggak apa-apa kok. Tonton terus video ini, dan siapa tahu ada inspirasi buat bikin omelet dan biskuit legendaris versi sendirimu di rumah. Jadi gimana? Mont Saint-Michel bukan cuma tempat wisata biasa, tapi juga sebagai simbol perpaduan sejarah, keajaiban alam, dan arsitektur luar biasa. Kalau kamu punya kesempatan, tempat ini wajib masuk daftar destinasi impian. Mau tahu lebih banyak tentang tempat ikonik dunia? Like video ini dan subscribe untuk konten seputar sejarah, budaya, dan teknologi yang bikin penasaran.